Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun rekan-rekan mahasiswa berada. Bertemu lagi dengan saya, Yani Prabowo, dalam mata kuliah Arsitektur Komputer Perkuliahan 13. Ya, sebelumnya saya mengucapkan salam budi luhur. Ya, pertemuan 13 ini kita akan membahas mengenai interkoneksi komputer dalam komunikasi data. Ya. Nah, pada awalnya memang komputer itu hanya untuk pengolahan data ya. Terus kemudian dengan berkembangnya teknologi, interkoneksi komputer itu digabungkan dengan komunikasi data. Nah, terakhir sampai saat seperti ini, sehingga komputer bisa saling bertukar data walaupun berbeda merek, ya kan? Nah, tujuannya apa sih dalam mempelajari ini? Memahami konsep interkoneksi komputer dan peranannya dalam komunikasi data. Definisi interkoneksi komputer adalah proses menghubungkan komputer ke berbagai perangkat komputer untuk saling berkomunikasi. Jaringan yang digunakan itu antara lain seperti kabel fisik, jaringan nirkabel, optik serat, ya fiber optik. Terus kemudian ada lagi topologi busnya, bus, model bintang, model lingkaran, dan model mesh. Nah, kabel fisik dalam interkoneksi ini pada awalnya memang menggunakan kabel tembaga ya, biasa kita sebut dengan kabel koaksial ya, untuk ini kabel klasik untuk jaringan TV, kabel TV dan internet. Nah, tetapi saat ini sudah berkembang, kemudian ada namanya kabel Ethernet. Kabel Ethernet ini agak berbeda dengan kabel koaksial, di mana kalau kabel Ethernet ini mempunyai 8 helai ya, 8 jalur di dalam kabel tersebut. Nah, kalau fiber optik itu menggunakan cahaya dan ini memiliki keunggulan lebih cepat dan keandalan tinggi untuk jarak jauh. Karena yang ditransmisikan adalah cahaya, bukan gelombang elektromagnetik. Ya. Bukan pula arus listrik. Nah, jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah komunikasi tanpa kabel melalui gelombang radio. Nah, kelebihannya ini dibanding jaringan kabel adalah pertama, kemampuan mobilitas yang tinggi, ya, fleksibilitas dan cepat dalam penerapan, ya. Jadi bisa dibayangkan, kita bisa merasakan saat ini kita menggunakan handphone, ya itu merupakan salah satu jaringan nirkabel. Anda bisa bawa kemana saja, Anda taruh di mana saja, ya, itu tidak pernah terputus, ya. Terus Anda mau bangun jaringan di suatu tempat, itu sangat cepat penerapannya. Nah, teknologi nirkabel yang ada saat ini adalah Wi-Fi, Bluetooth, 5G, dan 4G dan 5G. Terjadinya komunikasi data itu tidak lepas dari namanya peran protokol. Protokol apa sih? Protokol itu adalah aturan dan format yang mengatur pertukaran data. Nah, contohnya apa? TCP/IP ya untuk internet, HTTP untuk browsing web. Nah, di sini kemudian juga protokol memastikan data terkirim benar dan efisien. Peralatan interkoneksinya, untuk membangun jaringan Anda membutuhkan paling tidak router, switch, dan modem. Router ini untuk menghubungkan jaringan dan mengatur lalu lintas data. Sedangkan switch menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal. Ya, modem merubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya untuk komunikasi internet. Ya, karena kita tidak mungkin menghubungkan komputer langsung melalui jaringan telepon kabel, ya, tanpa dirubah dulu bentuk sinyalnya, itu nggak mungkin, maka diperlukan modem. Nah, dari skala lokal sampai global ini ada jaringan lokal, ya itu disebutnya LAN, ya, interkoneksi di dalam area terbatas. Terus kemudian ada jaringan WAN, ya terus internet itu sudah melalui jaringan yang besar saling terhubung, ya. Oke, itu untuk interkoneksi atau peranan komputer dan pertukaran data, ya, dari cara lokal hingga global. Ini materi masih bisa berkembang. Saya harap teman-teman nanti kita adakan diskusi di luar dari perkuliahan ini sehingga kita semakin bertambah wawasannya. Silakan jika ada yang ingin disampaikan dalam
pertanyaan, boleh email ke saya, ya. Nanti diberikan oleh admin, ya. Silakan. Jika tidak ada, saya rasa cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat malam. Salam budi luhur.